warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Saya Billy Balus Saidelu selaku pembicara pertama, Ferdianus Gatoma selaku pembicara kedua, dan Anthony da Costa Vera selaku pembicara ketiga. Kami adalah delegasi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam ajang debat konstitusi mahasiswa tingkat nasional tahun 2019. Dewan juri yang kami hormati, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 30 garing PUU garing 16 Romawi garing 2018 tertanggal 23 Juli 2018 telah secara resmi melarang para pengurus partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 182 huruf I yang menjelaskan tentang persyaratan perseorangan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Putusan yang bersifat final dan mengikat ini berkonsekuensi langsung pada sejumlah politisi yang pada saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini lantas menuai perdebatan dari sejumlah kalangan. Mengafirmasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini, pihak pro menilai bahwa ini adalah langkah solutif dan efektif yang harus ditempuh oleh pihak Mahkamah Konstitusi, mengingat DPD adalah representan daerah. Sementara itu, dari sisi lawan, kontraargumen yang dibangun adalah keputusan Mahkamah Konstitusi ini menciderai asas hukum non-retroaktif. Dan di sisi lain, kehadiran para pengurus partai dalam tubuh DPD sendiri dinilai sangat efektif dalam upaya mendorong dan mempertegas kedudukan DPD di parlemen. Sebagai bentuk keterlibatan akademis, kami ikut mendiskursuskan polemik dimaksud dalam rangka mempertegas peradaban demokrasi di negeri ini. Di sini kami berdiri untuk mengafirmasi keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Dewan juri yang kami hormati, sentralisasi pembangunan semasa Orde Baru telah melahirkan kesenjangan yang akut antara daerah dan pusat. Kesenjangan ini berimplikasi pada sejumlah ancaman disintegrasi dari sejumlah daerah, dan bahkan sejumlah daerah mencanangkan negara federal sebagai jalan keluar untuk menghindari ketidakadilan yang dirasakan oleh sejumlah daerah tersebut. Untuk meminimalisir hal ini, secara konstitusional, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dibentuklah DPD dengan semangat dasar untuk mengakomodir keterlibatan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan teori organ negara, kedudukan lembaga negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara bantu. Lembaga negara utama mengacu kepada paham trias politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara utama dibentuk dan diberi kewenangan langsung oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan lembaga negara bantu dibentuk dan diberi kewenangan oleh undang-undang. Berdasarkan teori ini dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kedudukan DPD dikategorikan sebagai lembaga negara utama karena nama dan kewenangannya termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kewenangan yang meliputi: pertama, mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Yang kedua, ikut serta membahas rancangan undang-undang sebagaimana telah dijelaskan dalam poin pertama. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR
atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Keempat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasan ini kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dewan Juri yang kami hormati, tentunya kita sekalian bertanya, apa urgensi dalam menolak parpolisasi dalam tubuh DPD? Upaya MK untuk mencegah masuknya partai politik dalam tubuh DPD merupakan langkah yang tepat dan efektif. Hal ini dikarenakan DPD merupakan representan daerah. Apabila pengurus partai politik masuk dalam tubuh DPD, maka yang akan terjadi adalah pengurus partai politik tersebut akan meladeni kepentingan partai politiknya, bukan meladeni kepentingan daerah yang diwakilinya. Pengurus partai politik tersebut akan terkooptasi dengan kepentingan partai politik yang mengusungnya. Dengan demikian, kita memiliki dalil argumentasi yang kuat untuk mengafirmasi putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu. Negasi partai politik terhadap putusan MK itu merupakan manifestasi konkret dari kehendak berkuasa partai politik. Para politisi mestinya sadar bahwa kelahiran DPD RI juga dimaknai sebagai optimalisasi lembaga perwakilan daerah. Kebutuhan sistem parlemen dua kamar menjadi urgen mengingat perlunya jaminan mekanisme check and balance dalam lembaga perwakilan itu sendiri. Indonesia menganut sistem bikameral, maka dengan demikian konsekuensi logisnya bahwa DPD merupakan kamar kedua setelah DPR RI. Maka itu, apabila pengurus partai politik memaksakan diri untuk masuk dalam tubuh DPD, bukankah ini sebuah keserakahan politis? Dewan Juri yang kami hormati, DPD merupakan perwakilan daerah. Sebagai perwakilan daerah, DPD mestinya memperjuangkan kepentingan daerah, bukan kepentingan partai politik. Andai kata jabatan ini semuanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik, karena memang kalau regulasinya memungkinkan demikian, maka tidak ada lagi pembedaan yang tegas antara DPD dan DPR. Dewan Juri yang kami hormati, perlu kita pahami bersama, partai politik itu gabungan dari sekelompok orang yang mempunyai kesamaan ideologi politik. Nah, bagaimana mungkin orang yang berideologi politik tertentu dipaksa masuk untuk mewakili daerah di kursi DPD? Mungkinkah suatu daerah identik dengan ideologi politik tertentu? Jelas tidak, Dewan Juri yang kami hormati. Dengan demikian, optimalisasi peran DPD yang tepat sasar merupakan ikhwal yang sangat urgen. Peran penting DPD sebagai penyalur aspirasi dan kebutuhan politik dan ekonomi dari daerah dalam kebijakan nasional perlu direposisi sesuai dengan tuntutan undang-undang dan eksistensi lembaga itu sendiri. Elektabilitas lembaga DPR RI yang kian hari kian surut di mata rakyat dan konglomerasi dan hegemoni partai politik yang partisan serta fakta korupsi yang melukai wajah DPR RI dalam kacamata politik telah merongrong vitalitas demokrasi di Indonesia untuk bertumbuh dengan sehat. Dengan membuka ruang keterlibatan non-parpol dalam konstelasi politik, sejatinya menguatkan peran civil society untuk merawat demokrasi yang sehat demi akselerasi kemajuan di negara tercinta ini. Selain itu, kelemahan sistem multipartai yang berkiblat partisan tanpa diimbangi ideologi dan dedikasi yang kuat hanya akan memperburuk wajah demokrasi di Indonesia. Audit internal parpol yang buruk dan lemahnya uji kelayakan tiap partai politik yang hanya berlindung di balik narasi kebebasan demokrasi
yang tidak kritis, serta tendensi high cost demokrasi sebagaimana dikeluhkan oleh Profesor Khairan terhadap mekanisme multipartai di Indonesia menjadi catatan kritis yang perlu kita tinjau bersama. Dengan demikian, dengan membuka ruang keterlibatan partai politik dalam tubuh DPD hanya akan mempertajam kooptasi politik dan memperbesar kemungkinan praktik korupsi serta menghambat keterlibatan politik dalam skema civil society, hal mana justru menjadi indikator sehatnya pertumbuhan demokrasi di negara kita. Dewan juri yang kami hormati, inilah dalil-dalil argumentasi kami untuk mengafirmasi putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu. Salam konstitusi. Unvira final harga mati.